Selamat pagi, Amang-Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan masuk di dalam renungan harian HKBP Denpasar, yaitu tanggal 29 September 2023. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita lebih dulu bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami waktu di pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memulai segala aktivitas kami. Berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini yang diambil dari Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Tagonado barita na denggan sian miak na husus, jala dumenggat do ari hamatean ni jolma sian ari hatu tubuna. Amang-Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita membaca kitab Pengkhotbah ini, kita akan mengenang yang namanya Raja Salomo. Di mana Raja Salomo pada masa mudanya, dia sudah menjadi raja. Dan dia juga memiliki hikmat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Di saat mudanya, dia telah hidup secara duniawi dalam tingkat yang tertinggi ataupun yang terbaik. Karena dia memiliki kehormatan, tahta, harta, kejayaan, semuanya telah dia miliki. Dan pada zamannya Salomo menjadi nama yang harum di seluruh daerah. Sehingga pada saat itu semua orang mau melihat seperti apa kejayaan dan hikmat Salomo. Artinya pada zamannya nama Salomo sangat terkenal. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, kalau kita membaca kitab Pengkhotbah hari ini, Salomo berkata, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Saat zamannya Salomo telah menerima nama yang harum. Tetapi dikatakan di sini lebih baik daripada minyak yang mahal. Minyak yang mahal menggambarkan adalah semua yang kita miliki di dunia ini, contohnya harta, tahta, kejayaan, dan tingkat hidup yang baik. Namun semua itu akan berlalu jika nama kita ataupun sikap kita tidak baik. Pengkhotbah ataupun Salomo menuliskan kitab ini di masa tuanya. Di mana di masa tuanya Salomo mengalami kemerosotan kerohanian iman.
di mana Salomo tidak lagi hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Salomo menyenangkan hati manusia, yaitu para istrinya. Salomo tidak lagi menyenangkan hati Tuhan. Dia hidup di dalam kenikmatan duniawi. Artinya Salomo mulai meninggalkan Tuhan. Dan jika kita lihat juga di kalimat berikutnya dikatakan, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Sepintas kita membaca ayat ini, secara pikiran kita di tengah-tengah dunia ini, bahwa sebuah kelahiran anak di tengah-tengah dunia sangatlah diharapkan. Dan semua akan bersukacita akan kelahiran seorang bayi. Tetapi kenapa pengkhotbah mengatakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran? Sebab hari kelahiran, ataupun kalau kita lihat seorang bayi yang kecil, menggambarkan kehidupan awal. Bagaimana dia masih mengawali setiap perjuangan ataupun perjalanan hidupnya nantinya. Seiring dengan waktu, umur, dia akan menjalani hidup di dunia ini, di mana dia akan menghadapi setiap pergumulan, tantangan, cobaan yang akan silih berganti yang akan dia hadapi. Bagaimana dia mampu untuk tetap hidup kuat, taat, setia untuk mempertahankan sikap yang baik, yang benar, hidup yang bermakna di hadapan Tuhan. Itu bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang keras ini, di mana di sekeliling kita setiap saat akan ada penggoda yang mengganggu hidup kita, yang akan menyeret hidup kita ke jalan yang tidak baik ataupun ke dalam dosa. Sehingga begitu pentingnya untuk mempertahankan sebuah kebaikan di dalam perjalanan hidup, memperjuangkan sampai di akhirnya nanti. Itulah sebabnya Salomo berkata, lebih baik hari kematian daripada hari kelahiran. Kenapa dikatakan lebih baik hari kematian? Karena itu adalah akhir kehidupan setiap manusia. Kitab ini atau ayat ini menjadi perenungan yang sangat berharga bagi setiap kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita mempertahankan kehidupan kita. Jika kita telah mengawali hidup kita dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang bermakna. Firman hari ini mengajarkan kepada kita, supaya kita tetap menjaga, memperjuangkan itu sampai akhir hidup kita. Agar nama yang baik itu akan kita pegang, akan kita wariskan kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Itulah sebabnya Salomo berkata, karena hidup kita ini ada masanya, ada waktunya. Sepanjang apapun hidup kita di dunia ini, ada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini, yaitu yang namanya kematian. Di saat kita meninggalkan dunia ini, apa yang menjadi kita wariskan kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Inilah yang dimaksud Salomo dengan tema renungan kita hari ini, nama baik
melebihi harta. Karena nama baik akan terkenang bagi orang-orang yang di belakang kita ataupun yang kita tinggalkan. Sedangkan harta adalah sementara. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jika kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita memperjuangkan hidup kita di tengah-tengah dunia yang fana ini. Selagi Tuhan masih memberikan kita waktu, kesempatan, marilah kita mengisi hidup ini dengan hal-hal yang bermakna, yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita tidak akan diam di tengah dunia ini selamanya. Tetapi tujuan hidup orang percaya adalah menuju hidup yang kekal, yaitu hidup bersama Tuhan Yesus di surga. Amanginang, biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menjadi perenungan bagi kita, supaya hidup kita menjadi baik sampai akhirnya Tuhan memanggil kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau mengawali hidup kami melalui firman-Mu, agar kami dapat mempergunakan waktu yang Tuhan berikan pada hari ini melalui pekerjaan kami, sikap dan perbuatan kami Tuhan di tengah-tengah dunia ini, agar kami dapat melakukan segalanya seturut dengan kehendak-Mu. Bimbing dan ajari kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu sepanjang hari ini, agar hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, selamat bertugas, bekerja sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.